Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti lagi karena kebetulan ada yang order roti. Nah, untuk satu resep 250 gram terigu bisa menghasilkan berbagai macam varian roti ala bakery. Dan tentunya rotinya harus empuk, lembut, dan lembutnya harus bisa tahan berhari-hari karena memang untuk dijual. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 40 gram gula pasir, 1 gram bread improver, 15 gram susu bubuk, 30 gram room butter dan 3 gram garam. Nah, untuk membuat roti aku selalu pakai room butter supaya nanti hasil rotinya wangi. Lalu aku tambahkan juga 1 butir telur ukuran kecil. Dan terakhir aku tambahkan 130 ml air es. Nah, kalau misalkan kalian takut adonannya kelembekan, kalian bisa masukkan airnya secara bertahap atau jumlah airnya bisa dikurangi sebanyak 100 ml. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal. Seperti yang aku katakan tadi, adonannya memang lembek, tapi nggak apa-apa, lanjut aja diuleni atau di mixer. Nanti juga kalau misalkan adonannya sudah kalis, hasilnya bakalan bagus. Dan untuk speed mixernya ini aku naikkan menjadi nomor 2, lalu lanjut diuleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 sampai 16 menit. Dan setelah total kurang lebih 16 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis atau kalis maksimal, terlihat dari permukaan adonan yang mulus. Dan untuk adonan roti itu memang harus kalis maksimal supaya rotinya bisa lembut sampai berhari-hari. Langsung aja aku mau cek kekalisannya. Nah, ini adonannya aku bentangkan seperti ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri adonannya bagus banget, kalis maksimal. Nah, ini untuk alas granitnya aku olesi dulu dengan minyak goreng karena memang adonannya lembek, jadi supaya nggak lengket. Nah, jangan lupa tangan juga harus diolesi dengan minyak goreng. Lalu aku pindahkan adonannya ke atas alas dan ini aku padatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Langsung aja adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi. Nah, untuk roti gembong aku pakai berat 40 gram sebanyak 5 buah, dan untuk sisanya aku pakai berat 50 sampai 53 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Nah, untuk yang 5 ini beratnya 40 gram dan untuk yang 6 ini beratnya 50 sampai 53 gram. Langsung aja adonannya akan aku rounding atau bulatkan. Nah, ini adonannya aku padatkan dulu dengan cara ditarik-tarik ke belakang seperti ini. Lalu aku rounding di atas alas hingga bentuknya bulat dan bawahnya terkunci rapat. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting cukup 15 menit aja. Dan setelah 15 menit di resting, nah ini adonannya udah relax dan udah sedikit mengembang juga. Ini udah siap untuk dibentuk. Pertama aku siapkan dulu terigu sedikit aja untuk baluran tanganku supaya nggak lengket ketika mengambil adonan. Lalu aku ambil 1 adonan roti gembong. Selanjutnya ini akan aku rolling memanjang ke atas dan ke bawah. Lalu adonannya dibalik. Dan bagian bawah adonannya aku rekatkan.
lalu digulung sambil dipadatkan. Dan terakhir adonannya harus dikunci rapat dengan cara dicubit-cubit supaya nanti ketika dipanggang adonannya nggak terbuka. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung aja akan aku tata ke dalam loyang yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis, dan untuk ukuran loyangnya di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 10 cm. Dan sekarang giliran adonan roti yang beratnya 50-53 gram. Nah, ini bagian ujungnya aku pipihkan. Lalu adonannya dibalik. Selanjutnya digulung sambil dipadatkan. Seperti biasa, tahap terakhir jangan sampai ketinggalan, yaitu bagian ujung adonannya harus dikunci rapat dengan cara dicubit-cubit supaya nanti ketika dipanggang adonannya nggak terbuka. Nah, hasilnya seperti ini, dan ini akan aku tata ke dalam loyang yang sudah aku olesi dengan margarin. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku bentuk, dan ternyata untuk loyang yang hitam ternyata hanya muat untuk 5 adonan aja. Langsung aja ini akan aku proofing selama 1 jam 10 menit, dan jangan lupa ditutup supaya permukaan adonannya nggak kering. Dan setelah selang 1 jam 10 menit di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk dipanggang. Nah, sebelum dipanggang biasanya aku kuas dulu menggunakan air putih aja, tapi kalau misalkan kalian mau pakai kuning telur atau susu cair itu lebih bagus. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven. Langsung aja aku masukkan adonan roti gembong ke dalam oven, dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 17 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 17 menit dipanggang, nah ini roti gembongnya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan dari dalam oven, dan sekarang bergantian aku mau manggang sisa adonan roti lainnya. Nah, ini adonan rotinya aku simpan di rak yang paling bawah, tapi sebaiknya disimpan di rak tengah aja supaya bagian bawah rotinya nggak mudah gosong. Dan untuk suhunya sama 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 17 menit. Dan untuk roti gembongnya segera setelah keluar dari oven langsung aja dihentakkan supaya rotinya nggak turun atau kempes. Selanjutnya rotinya akan aku keluarkan dari dalam loyang. Dan selagi panas langsung aja akan aku olesi permukaan rotinya dengan margarin supaya lebih moist dan juga glowing. Karena ini rotinya udah ditunggu sama konsumen, langsung aja akan aku belah bagian tengahnya, tapi jangan sampai terputus ngebelahnya ya. Setelah rotinya terbelah seperti ini, langsung aja aku berikan topping yang melimpah. Nah, ini alhamdulillah roti gembongnya udah selesai. Sekarang aku mau lanjut ke roti sisanya yang sedang dipanggang. Nah, ini tadi di tengah-tengah pemanggangan sekitar di menit ke-8 aku pindahkan raknya ke rak tengah karena bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan. Dan setelah 17 menit dipanggang, nah ini rotinya udah matang, langsung aja aku keluarkan dari dalam oven. Seperti biasa, selagi panas langsung aja aku olesi permukaan rotinya dengan margarin supaya lebih moist.
Dan sekarang rotinya mau aku topping. Nah, ini roti yang pertama mau aku topping dengan abon. Pertama rotinya mau aku belah dulu sedikit bagian tengahnya supaya mayonesnya nanti bisa masuk ke dalam roti. Lalu aku olesi dengan mayones yang sudah aku campur dengan kental manis. Nah, ini diratakan hingga menutupi seluruh permukaan roti. Lalu aku topping dengan abon ayam. Nah, ini juga sama, abonnya harus diratakan supaya hasilnya rapi dan juga cantik. Sekarang lanjut ke roti yang kedua. Nah, ini untuk roti yang kedua mau aku topping dengan keju. Lalu aku olesi dengan buttercream yang sudah aku campur dengan glaze tiramisu supaya nanti rasanya lebih enak. Dan untuk roti yang ketiga mau aku topping dengan meses coklat. Dan untuk olesannya di sini aku pakai buttercream yang sudah aku campur dengan glaze coklat. Nah, ini roti yang keempat mau aku topping dengan choco crunchy. Dan untuk roti yang terakhir ini mau aku topping dengan meses warna-warni. Nah, ini untuk olesannya sama, aku pakai olesan buttercream yang sudah aku campur dengan glaze tiramisu. Nah, ini dia hasilnya, berbagai macam varian roti ala bakery hanya dengan 250 gram terigu. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi buat kalian yang mau memulai usaha berjualan roti. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.